Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita yang hadir di sini Allah berikan ampunan dan rahmat dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa pemandangan di tengah Ramadan ketika melihat suasana ruangan masjid ini masih dipenuhi dengan saf-saf sampai ke belakang. Mudah-mudahan Allah jadikan yang hadir sini orang-orang yang istiqomah sampai akhir Ramadan dan lulus Ramadan membawa keimanannya 11 bulan ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Karena Ramadan adalah satu-satunya bulan yang diminta oleh Rasul. Ramadan adalah bulan yang ketika Nabi akan berpisah dengannya, belum lewat Ramadan, di penghujung Ramadan, Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iyya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini Ramadan terakhir dalam hidupku. Jadi Ramadan belum selesai, Nabi sudah minta untuk dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Fa in taj'alhu faj'alni mahruman. Seandainya Engkau ini jadikan Ramadan terakhir dalam hidupku ya Rabb, maka jadikan aku termasuk orang-orang yang Engkau sayangi. Belum selesai Ramadan, Nabi sudah meminta dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Maka alhamdulillah malam hari ini Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda bahwa Allah menyayangi seorang hamba adalah diletakkannya hamba itu pada maqamul khidmah, pada tempat-tempat, pada posisi-posisi dia bisa berkhidmat untuk orang lain. Salah satu tanda bahwa Allah mencintai kita adalah dititipkannya kita potensi-potensi, hal-hal yang mampu membuat kita memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim, hadis yang rasanya sudah populer di antara kita, suatu saat ada seorang pelacur berjalan di tengah jalan yang tandus. Lalu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di tengah perjalanan itu seorang pelacur ini melihat seekor anjing yang kehausan. Sakaratul maut. Di sebelahnya ada sumber mata air, tapi anjing ini kesulitan untuk meraihnya. Maka seorang pelacur ini, dia melepaskan sepatunya, kemudian menciduk air dan memberikan minum anjing itu sampai dia hilang hausnya. Kemudian pelacur ini melanjutkan perjalanannya dan keesokannya tetap melacur, tetap melakukan aktivitasnya. Tapi Masya Allah, dengan wasilah seorang pelacur tadi memberikan khidmatnya kepada seekor anjing yang kehausan. Ketika seorang pelacur ini, dia berhenti sejenak mengambil seciduk air untuk seekor anjing, dia berkhidmat kepada anjing ini, membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dirinya, sampai-sampai di ujung hayatnya pelacur ini diberikan kesempatan untuk bertaubat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadis yang lain mengatakan bahwa ada seorang abid, orang beriman yang rajin beribadah. Siang ibadah, malam ibadah, Masya Allah. Tapi suatu saat ini seorang abid ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kucing. Jadi dia taruh makanan sebentar, dimakan sama kucing. Dia letakkan makanan, dimakan lagi. Sampai-sampai nih seorang abid ini kesel dia. Akhirnya seekor kucing tadi disimpan, dikunci dalam sebuah kamar, diikat dia sampai mati dalam keadaan kelaparan.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk neraka karena telah menyiksa seekor kucing. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap remeh khidmat kita kepada orang lain. Jangan pernah menganggap kecil perbuatan manfaat kita yang diberikan kepada orang lain. Bahkan di antara rukun Islam yang 5, sebelum pergi haji itu, maka Rasulullah mendahulukan zakat dibandingkan pergi haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan betapa beruntungnya orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita salah satu parameter sebaik-baik seorang hamba dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, mungkin ada di antara kita yang hari ini punya profesi sebagai guru, setiap hari mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Baik yang mengajar di masjid, TPA, guru ngaji di sekolah, di madrasah, pondok pesantren, Masya Allah. Betapa beruntungnya mereka. Mungkin juga ada di antara kita yang hadir di sini adalah tenaga medis, dokter, suster, perawat, orang-orang yang setiap harinya berkhidmat pada orang lain, mengurus orang yang sakit sampai sembuh, memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, dengan disiplin ilmunya. Mungkin ada di antara kita di sini yang hadir punya pekerjaan hatta menjadi seorang penyapu jalan. Rasulullah tidak pernah mengecilkan sebuah perbuatan kecil. Bahkan menyingkirkan satu duri di tengah jalan ke pinggir jalan itu bagian dari ketakwaan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah titipkan dalam diri kita sehingga kita ini bermanfaat bagi orang lain? Apa kemampuan yang Allah titipkan dalam diri kita sehingga orang lain merasakan keberadaan kita, sehingga orang lain merasa terbantu dengan diri kita, sehingga orang lain merasa urusannya dimudahkan dengan diri kita. Siapapun yang hadir di antara kita, kita punya keinginan yang sama bahwa di yaumil akhir nanti kita ingin urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika orang-orang, istri, anak, sahabat, kerabat semuanya melarikan diri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Semua orang hari itu sibuk memikirkan urusannya, memikirkan dirinya. Maka kita ingin hari itu urusan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang ingin urusannya di akhirat dipermudahkan, maka mudahkanlah urusan saudaranya di dunia. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama hambanya itu saling menolong saudaranya. Hadirin, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat, orang yang mampu berkhidmat kepada orang lain. Dan tahukah kita apa level tertinggi, puncak khidmat kepada seorang manusia? Apakah bentuk khidmat tertinggi antara seseorang manusia kepada manusia yang lain? Jawabannya adalah membantu orang lain, membantu saudara kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Membantu saudara kita mempertahankan keimanannya. Membantu memfasilitasi saudara kita untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi berpesan kepada kita, kalau ada seorang hamba yang mendapatkan hidayah karena upaya yang engkau lakukan, karena usaha yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah sekalipun. Maka beruntung sekali para ustadz hari ini, guru-guru kita, para alim ulama, yang mereka dengan segala keilmuannya berdiri di atas mimbar, mengajarkan Al-Quran, memberikan tausiah, Masya Allah. Tapi hadirin, jangan sampai kita punya sempit pikiran kita, bahwa sesungguhnya berupaya memberikan saudara kita hidayah tidak selamanya harus berdiri di atas mimbar.
Betapa banyak cara kita yang bisa kita lakukan untuk bisa memfasilitasi saudara kita mendapatkan hidayah. Menurut saya, di antara yang hadir sini, orang-orang yang paling beruntung adalah para pengurus DKM. Karena siang mereka, malam mereka dedikasikan untuk masjid. Mereka upayakan agar semua jamaah terlayani. Mungkin Pak Haji Suroto ini tidak berdiri di atas mimbar, tapi saya hadir di sini atas wasilah beliau dan Haji Ngadiman. Maka tanpa mereka minta, apa yang saya sampaikan kalau lewat mimbar ini, banyak di antara kita yang mengalir ilmu lewat sini, maka mereka yang mengundang saya dan para ustadz-ustadz sebelumnya sampai besok Ramadan, mereka mendapatkan ilmunya, mereka mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khair falahu minhu min ajri fa'ili. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, barang siapa yang menunjukkan sebuah jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Masya Allah. Luar biasa. Banyak di antara mereka mungkin bapak-bapak yang sudah pensiun dari pekerjaan. Allah panggil, Allah undang untuk mengurus masjid. Karena apa? Sekali lagi Allah cinta sama mereka. Allah sayang sama mereka. Dan kita pun bisa berpartisipasi bapak-bapak sekalian. Betapa benda ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menyebarkan hidayah Allah. Seandainya kita mendapatkan hadis-hadis yang luar biasa, video-video ceramah yang mampu menggugah hati seorang untuk beribadah lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya hari ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Hari ini Masya Allah, ceramah malam ini direkam di YouTube, disampaikan, dan orang-orang yang memfasilitasi, mereka akan mendapatkan pahalanya. Dan semoga kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesempatan untuk bisa berkhidmat pada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan pada cerita awal, kalau saja seorang pelacur yang memberikan khidmat pada seekor anjing mampu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala sampai membuat Allah memberikan kesempatan taubat di ujung hidupnya. Lalu bagaimana kalau khidmat yang kita berikan adalah pada hamba Allah, manusia, apalagi manusia itu seorang yang beriman, apalagi yang kita lakukan membuat dia bertambah beriman, apalagi yang kalau kita khidmatkan membuat mereka bertambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga ini menjadi salah satu wasilah Allah turunkan ridho pada kita semua, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khawatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan bisa beribadah sampai akhir Ramadan. Ya, kita doakan semoga saf-saf ini bertahan. Bahkan di ujung Ramadan semakin bertambah orang-orang datang beriktikaf mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi contohkan di 10 malam terakhir, Nabi meninggalkan istri-istrinya, mendekatkan diri pada Allah, menghabiskan siangnya, malamnya untuk beriktikaf, bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.